5 kali sehari, umat Islam di seluruh dunia menunaikan ibadah sholat dimanapun mereka berada. Ibadah tersebut dilakukan dengan menghadap ke satu tempat, Mekah. Kota suci di kerajaan Arab Saudi tersebut juga menjadi pusat ibadah umroh, di mana umat yang mampu berziarah. Selama berabad-abad, tidak ada gangguan terhadap tradisi ini. Hingga 20 November 1979. Pada hari itu, ketika ribuan lebih peziarah tengah beribadah, letusan senjata api terdengar. Sementara kebingungan dan ketakutan merebak, ratusan pria bersenjata menyerbu Masjid Al-Haram dan menawan seluruh jemaah di dalamnya, sampai tuntutan mereka terpenuhi. Pemimpin dari penawan ini, Juhaiman Al-Otaibi, hendak mengubah Arab Saudi menjadi sesuatu yang diimpikan, dan dia tidak akan membiarkan aturan apapun menghentikannya. Pada akhirnya, aksi dari Juhaiman dan pengikutnya tidak hanya memutarbalikkan nasib Arab Saudi, namun seluruh Timur Tengah. Apa motivasi dari Juhaiman? Dan bagaimanakah serangan ini mengubah dunia selamanya? Religion's holiest shrine is the Kaaba, the cubical building to which Muslims throughout the world turn when they prostrate themselves in prayer. By their insistence on the strictest interpretation of the Quranic laws, the country's religious leaders have succeeded in shackling material progress. Kisah kita bermulai di Iran. Di sini, Inggris menemukan dan mengeksploitasi minyak dalam jumlah besar. Perekonomian Inggris dan Iran pun melesat. Tak jauh dari Iran, kerajaan Arab Saudi tak ingin ketinggalan dari tetangganya yang semakin hari kaya akan hasil minyak. Untuk itu, ahli-ahli minyak pun didatangkan dari mancanegara untuk mencari minyak di wilayah Arab Saudi. Dan pada tahun 1938, minyak tersebut ditemukan oleh Amerika Serikat. Presiden Franklin Delano Roosevelt dan Raja Abdul Aziz Ibn Saud segera bertemu dan menyetujui sebuah perjanjian sederhana. Arab Saudi akan membiarkan Amerika Serikat mengelola serta mengeksploitasi minyaknya, dan Amerika Serikat akan membantu Arab Saudi dalam pembangunan. Dengan persetujuan ini, sistem kapitalisme Barat dan monarki Arab Saudi bersinergi. And then, at Dammam, it happened. Oil in commercial quantities had been brought in after 3 long, discouraging years. Now that the pioneering has been done, the way is open for other American companies to come into the Middle East and join in developing its great resources for the benefit of its people and of the world. Hari demi hari, infrastruktur bertambah, bisnis bermunculan di mana-mana, dan yang lebih penting lagi, kekayaan keluarga kerajaan Saudi meningkat pesat. Pada tahun 1964, Arab Saudi dipimpin oleh Raja Faisal. Beliau hendak menggunakan kekayaan dari minyak ini untuk memajukan kerajaannya melalui pendidikan. Edukasi diberikan kepada pria dan wanita secara setara. Dan pada tahun 1965, televisi pertama Arab Saudi disiarkan. Minyak telah membawa berkat, namun juga tantangan. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Arab Saudi mulai menghadapi tantangan dari luar dan dalam. Dari luar, satu persatu kerajaan Arab
mulai dijatuhkan oleh pemerintahan sosialis. Rezim-rezim sosialis ini mempromosikan ideologi pan-Arabisme yang tentu mengancam kedudukan kerajaan Saudi. خسائر اللي عندنا 136 ضابط وعسكري كل واحد فيهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود والملك حسين. Untuk menghadapi ini, kerajaan Saudi melakukan dua hal. Yang pertama, mereka menerima tawaran AS untuk membangun markas militer di kerajaannya. Kedua, mereka semakin gencar mempromosikan ideologi alternatif dari sosialisme Arab, yakni pan-Islamisme. Dengan ideologi ini, Arab Saudi memperkuat kepemimpinan akan dunia Islam sebagai penjaga dari dua kota suci, yakni Mekkah dan Madinah. As the guardian of the holy places of Islam, for which Mecca, the holy city, is the spiritual capital, Saudi Arabia is spending more than £50 million on enlarging the two great mosques. Hanya saja, solusi ini mendapat tantangan internal. Sejak awal didirikannya Kerajaan Arab Saudi, pemerintah selalu mendapatkan legitimasi dari dukungan kaum ulama. Dan di Arab Saudi sendiri, ulama yang paling berpengaruh adalah Ibn Abdul Wahhab. Lahir pada tahun 1703, Abdul Wahhab terinspirasi dengan ajaran Ahmad ibn Taimiyah. Hidup pada masa-masa perang salib, Ibn Taimiyah menghalalkan perang melawan bangsa non-Islam, terutama Kristen, hingga bangsa Muslim lain yang tidak sesuai dengan ajarannya. Ajaran Abdul Wahhab dinilai terlalu radikal dan ditolak oleh keluarganya, suku-suku lain, hingga ahli-ahli Islam terkemuka dari Al-Zaituna, Tunisia. Hanya satu orang yang memberinya perlindungan, Muhammad ibn Saud, yang kemudian membangun dinasti Saudi. Bersama dengan Abdul Wahhab, dinasti Saud dibangun di mana keluarga Saud akan mengurus politik serta melindungi ulama. Dan Abdul Wahhab akan mendukung Saud sembari menyebar pengajarannya. Tanpa dukungan Abdul Wahhab, kerajaan Saudi mungkin tidak akan memperoleh legitimasinya. Dan di saat yang sama, tanpa perlindungan kerajaan Saudi, Abdul Wahhab tidak akan mampu menyebarkan ajarannya. Ajaran Ibn Abdul Wahhab terkenal sangat intoleran, radikal, dan anti-Syiah. Kekaisaran Ottoman menamai ajarannya Wahhabisme. Wahhabisme memang tidak dianut secara global. Namun, dukungan dari ulama-ulama Wahabi memampukan dinasti Saud menaklukkan dan memerintah Arab Saudi sejak dahulu kala. Hanya saja, dukungan ini semakin tergerus sejak pemerintahan Raja Faisal dan dengan aliansinya bersama Amerika. Pasalnya, puluhan ribu pekerja dari AS harus menetap di kerajaannya berkat aliansi tersebut. Di sini, Amerika membangun kota khusus bagi warga AS, di mana perempuan tidak perlu menutup diri, alkohol dikonsumsi, dan banyak hal yang dilarang dalam Wahhabisme. Bioskop dan kasino pun mulai bertebaran di kerajaan, ditambah dengan upaya modernisasi lain dan hak-hak wanita yang ditetapkan oleh Raja Faisal, amarah dari kaum ulama semakin meningkat. Akan tetapi, mereka tetap tidak berani menentang pemerintahan secara terbuka, karena mereka merasa ada bahaya yang lebih besar lagi, yaitu ideologi komunisme dan Islam Syiah. Salah satu dari ulama tersebut adalah Rektor Universitas Madinah, Abdel Aziz bin Baz. Tidak berani melawan secara terang-terangan, dia memilih untuk mendirikan gerakan dakwah bernama Salafiyah Al-Muhtasibah. Gerakan ini hendak menyebarkan pandangan Islam fundamentalis, dan salah satu muridnya adalah Juhaiman Al-Otaibi. Juhaiman adalah mantan dari Garda Nasional Saudi, pasukan khusus rezim Saudi yang bertugas menjaga keluarga Al Saud dari potensi kudeta, baik internal maupun eksternal. Namun, ceramah dari Bin Baz
membuat Juhaiman semakin membenci kerajaan Saudi. Menurutnya, bagaimana mungkin keluarga kerajaan yang seharusnya melindungi Islam hidup berfoya-foya dari hasil kerjasamanya dengan negara kafir? Mengapa, pikirnya, warga Arab Saudi harus mengikuti gaya hidup Amerika? Dan terlebih dari itu, mengapa gurunya sendiri tidak berani menantang mereka dengan terbuka? Dan pertanyaan-pertanyaan ini mendorongnya untuk mengambil satu kesimpulan. Dialah yang harus berjuang, bukan ahli-ahli agama. Perlahan-lahan, dia menambah jumlah pengikutnya dan mempersiapkan persenjataan bagi aksi terbesar di sejarah Arab Saudi. Dia akan menawan seluruh Masjid Al-Haram. Lalu, pada tahun 1979, dia menjalankan aksinya. Pilgrims were praying at dawn when the 30 giant doors were sealed off by hundreds of members of a Muslim sect. The minarets echoing with the sounds of gunfire, causing harm to the innocent, to the citizens, even those who came to the rescue, all were victims of this heinous act. Pilihan tempat tersebut bukan tanpa alasan. Dalam Islam, kekerasan sangat diharamkan di tempat suci seperti Masjid Al-Haram. Alhasil, pihak keamanan tidak memiliki persenjataan lengkap. Semua polisi yang datang ke lokasi pun tidak berani menyerbu tempat suci tersebut, dan dengan cepat dihabisi oleh penembak jitu Juhaiman. The government of the Kingdom of Saudi Arabia continuously asked the renegades to lay down their arms. Dan tentunya, pemerintah Arab Saudi yang tengah dipimpin Raja Khaled tidak bisa mengabaikan Juhaiman. Awalnya, pelaku dari penyerangan ini masih rancu. Apakah ini kelompok Syiah, komunis, atau Israel? Lalu, gerakan Juhaiman diberitakan. Juhaiman menyatakan adik iparnya, Muhammad Abdullah Al-Qahtani, adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu dan menuntut beberapa hal. Usir semua orang asing dari Arab Saudi, hentikan perdagangan minyak dengan dunia barat, dan tumbangkan keluarga kerajaan Saud yang gagal melindungi Islam. Dengan ini, pemerintahan Saudi terjebak dalam suatu dilema. Apabila mereka menyerang Juhaiman, mereka akan dituduh melanggar aturan Islam. Namun apabila mereka diam, mereka akan dianggap gagal melindungi tempat suci Islam. Hanya satu cara agar masjid tersebut layak diserang, yaitu bila kaum ulama menyiarkan sebuah fatwa yang memperbolehkannya. Bin Baz mengetahui akan hal tersebut dan dengan cepat memanfaatkan situasi. Bersama ulama lainnya, mereka setuju akan mengeluarkan fatwa tersebut apabila pemerintah Saudi memutarbalikkan kebijakan Raja Faisal. Pada dasarnya, mereka meminta hak-hak perempuan dan segala kegiatan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam sesuai versi mereka dihilangkan. Tak melihat pilihan lain, pemerintahan Saudi terpaksa mengalah. Tak lama setelah perjanjian itu, pasukan pemerintahan Saudi dengan bantuan komando Pakistan dan Perancis menyerbu area masjid dan berhasil menangkap Juhaiman beserta beberapa pengikutnya. The soldiers fought with determination to overcome this band of infidels who virtually turned this house of peace into a fortress. This is a glimpse of the surrender. Kelompok Juhaiman mungkin sudah diberantas, akan tetapi impian yang dia perjuangkan tetap tercapai. Dalam rangka membalas budi akan dukungan dari para kaum ulama, pemerintahan Saudi mulai memberlakukan peraturan sosial yang semakin ketat hari demi hari. Di antara semua, hak-hak perempuanlah yang paling terdampak.
Tidak lagi mereka diperbolehkan untuk tampil di televisi sebagai pembawa berita. Tidak lagi mereka bebas menggunakan busana tertentu, penyetir, dan tidak lagi mereka mendapat akses ke beberapa pekerjaan. Beberapa bisnis serta bioskop ditutup karena dianggap tidak bermoral. Dan polisi moral semakin diperkuat untuk menjunjung hukum syariah yang ketat. Dan dengan demikian, babak baru dari kerajaan Arab Saudi telah dimulai.